Pencapaian di HMPBSI. Ya, alhamdulillah ini alhamdulillah saya juga saat ini juga dimasukkan di kepengurusan pusat IMAPSI. Wah. Ini saat ini. Keren. Boleh gak sih tepuk tangan dulu? Kembali di podcast Retorika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi bersama saya Fahri Menatul Karoma di acara Ngobrol bareng mahasiswa. Di sini saya ditemani oleh salah satu teman saya, yaitu Saya Afida. Nah, pada kali ini kita kedatangan seorang mantan ketua HMP BBSI periode 2020-2021. Sebelum itu nih Kak Fahrin, aku mau ngasih tahu dulu nih sama teman-teman. Kak Majid ini sebelumnya udah pernah nih nongkrong bareng kita, ngobrol di sini. Kalau teman-teman masih belum lihat videonya, bisa klik di sini ya. Dan kebetulan kemarin juga berbicara tentang beberapa program yang ingin dilaksanakan. Ya, terutama ada nih program unggulan yang harus dia lakukan. Nah, tapi kan kita nggak tahu program itu benar-benar terlaksana atau enggak. Di kesempatan kali ini kita mau nanya itu, benar nggak? Ya, benar. Nah, biar tidak penasaran, langsung saja kita perkenalan terlebih dahulu. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih ya sudah mengundang saya kembali. Soalnya kemarin sudah diundang. Iya. Perkenalkan, nama saya Nurholis Majid, tetap tentunya namanya Nurholis Majid. Saya demisioner Ketua HMP BBSI periode 2021-2022, bukan 2020-2021. Ya. 2021-2022. Ya, maaf Kak. Ya. Kalau berbicara mengenai kegiatan ataupun program-program unggulan di HMP BBSI periode sebelumnya, tentunya setiap periode, setiap masa jabatan itu pasti ada terobosan-terobosan baru. Intinya apa yang menjadi terobosan-terobosan baru itu sehingga kemudian bisa menciptakan suatu suatu kegiatan yang itu bisa untuk keanggotaan seperti itu ya. Yang menjadi terobosan baru ataupun yang menjadi kegiatan unggulan, program unggulan di HMP PBSI kemarin itu sudah saya sampaikan kemarin di podcast sebelumnya. Itu ada yang namanya kemah bahasa. Kemah bahasa dulu ya. Kalau bulan bahasa itu program tahunan. Maksudnya bukan program wajib memang. Wajib ya. Ya, wajib. Yang program terobosan baru itu ya itu camping bahasa, kemah bahasa. Itu yang menjadi program terbaru dan terobosan baru di HMP PBSI periode 2021-2022. Ada apa lagi nih Kak? Nah, kan kakak kan sekarang sudah menjadi mantan ketua HMP PBSI Iya. ya. Nah, selama kakak menjabat sebagai ketua HMP PBSI, program yang sudah dilaksanakan itu apakah sesuai dengan yang kakak inginkan? Yang Kakak harapkan gitu. Untuk kalau berbicara soal itu mungkin pasti ada tidak sesuainya. Iya. Ada yang sudah terlaksana sesuai dengan harapan, ada juga yang tidak terlaksana sesuai harapan. Yang terlaksana itu seperti halnya bulan bahasa itu kemarin sudah terlaksana. Terus kemudian ada camping bahasa, ada kajian fakultatif itu sudah terlaksana seperti apa yang kita harapkan. Cuman kendalanya mungkin seperti halnya kajian fakultatif dan kajian-kajian mingguan itu ya tidak terlaksana secara rutin seperti itu. Cuman terlaksananya 1 kali 2 kali seperti itu. Intinya kegiatan tersebut itu terlaksana seperti itu. Cuman secara garis besar mungkin sudah terlaksana, hanya saja ada kekurangan. Iya. Nah, otomatis apa sih yang menjadi faktor penyebab kurangnya acara ini, atau ini terlaksana tapi
yang dibilang ada kurang ini kan bisa jadi nggak terlaksana sama sekali atau terlaksana ada beberapa faktor yang lain Iya. misalnya. Ya, yang tadi kan saya sampaikan bahwa kendalanya itu hanya di persoalan apa ya, pelaksanaannya. Maksudnya kegiatan ini seperti halnya kajian itu biasanya harus dilaksanakan dilaksanakan setiap 2 minggu 1 kali. Nah, namun kendalanya, maksudnya yang tidak terlaksana itu kita tidak melaksanakan setiap 2 minggu. Cuman kita laksanakan beberapa kali dalam satu periode seperti itu. Itu yang menjadi kendala, dan faktor penghambatnya itu memang mulai dari pertama kita menjabat. Ini kegiatan-kegiatan besar itu seringkali langsung bermunculan. Maksudnya kita langsung dihidangkan dengan kegiatan-kegiatan besar. Kemarin pas saya terpilih itu langsung setelah selesai pelantikan kita langsung menggarap bulan bahasa, yang seperti kita ketahui bahwa persiapannya itu perlu persiapan yang sangat lama untuk menghasilkan acara yang sedemikian rupa ya. Itu kurang lebih 1,5 bulan persiapan. Tentunya kan sudah lowong 1,5 bulan itu. Nah, setelah bulan bahasa itu kita break dulu. Maksudnya teman-teman pengurus dan teman-teman kepanitiaan biar istirahat dulu. Nah, setelah itu baru kita garap camping bahasa. Gitu. Nah, sehabis itu kendalanya ya lagi ada pas itu kan marak-maraknya masa pandemi. Masih pandemi ya Kak, Iya, waktu itu masih ya? pandemi, masih Iya, pandemi. masih belum full kayak yang Iya, sekarang ini. masih belum full kayak sekarang. Jadi itu penghambatnya juga, sehingga terkadang yang dari pengurusnya ada untuk mengadakan kegiatan, cuman anggotanya yang tidak ada, seperti itu. Sehingga ya kegiatan-kegiatan kecil seperti halnya kajian, ngopi S2 itu tidak terlaksana 100% seperti itu. Cuma ya tetap lah ada satu Iya. atau berapa kali gitu ya. Dari kakak kan tadi sudah menyampaikan dari kekurangan atau kegiatan dari HMP PBSI ya. Iya. Nah, gimana sih kak respon dari mahasiswa terhadap kegiatan itu? Kalau respon teman-teman mahasiswa BSI itu ya khususnya mahasiswa BSI ya. Iya, ini soalnya ini perlu diberitahu nih. Teman-teman PBSI itu lumayan banyak ya Kak. Iya. Dari angkatanku sampai angkatan di bawahnya itu banyak. Nah, Iya. untuk pulang kembali ke rumah dan memberikan respon itu kayaknya ya harusnya luar biasa juga. Iya, memang yang membutuhkan effort lebih itu HMP yang punya keanggotaan banyak. Contohnya kalau di STKP ya PBSI, PGSD, PJKR. Iya. Nah, ya untuk respon teman-teman mahasiswa PBSI itu ya kalau di kegiatan-kegiatan seperti halnya kajian memang bisa dikatakan kurang. Cuman kalau di kegiatan-kegiatan seremonial, kegiatan-kegiatan besar seperti halnya bulan bahasa, camping bahasa, itu memang kalau saya lihat bisa dikatakan sangat tinggi. Lebih semangat. Ya, lebih Lebih semangat. karena Kalau- emang acaranya juga Iya, besar. acaranya Iya. besar dan mungkin karena memang ada misal pematerinya dari luar. Lebih menarik ya. lebih Iya. menarik. Kalau ini lagi untuk beberapa memang untuk dalam satu periode 2021-2022 itu periode saya itu memang bisa dikatakan fullnya kegiatan itu full dengan kegiatan-kegiatan seremonial, kegiatan-kegiatan besar maksudnya seperti itu. Jadi kita jarang melaksanakan kegiatan-kegiatan kecil. Contoh saja di bulan Maret itu di bulan Maret itu saya sempat melaksanakan saya sendiri sih, saya sempat melaksanakan kegiatan pas berangkat ke Sumatera itu, mengikuti menghadiri acara itu. Itu juga salah satu pencapaian dari HMP PBSI. Maksudnya
kita juga bisa berkolaborasi dengan beberapa kampus atau seluruh kampus yang ada jurusan bahasanya, seperti itu. Relasi baru seperti Ini itu. unik sih Farin sebenarnya. Cuma ini kalau dikasih sekarang nih bakal mengurangi esensi dari acara yang besar tadi nih. Tapi sebelum itu nih Kak, bicara tentang kesulitan untuk menaungi teman-teman yang anggotanya banyak, itu kan harus ada treatment khusus nih. Kalau dari Kak Majid sendiri karena melihat, oh iya kita teman-teman hadir kembali ke rumah kita ketika ada acara besar nih. Nah, ada nggak sih upaya untuk nggak harus acara besar? Kalau kalian bisa ngobrol ya, ada beberapa kegiatan atau kajian yang bisa merangkul teman-teman itu gimana? Ada nggak di jatuhnya Kakak? Memang ada upaya untuk kemudian untuk menumbuhkan rasa kepemilikan terhadap anggota. Intinya anggota itu mempunyai rasa kepemilikan, oh ini HMP saya, ini rumah saya, seperti itu. Salah satunya apa? Yaitu kemah bahasa kemarin. Nah, itu adalah salah satu upaya terobosan baru yang dilaksanakan oleh HMP-PBSI untuk kembali menumbuhkan rasa kepemilikan terhadap organisasi. Itu salah satunya. Karena kan HMP kalau di kampus STKIP ya, HMP sama UKM itu kan beda. Kendalanya kalau di HMP itu kita kekurangan di fasilitas. Maksudnya kalau di setiap UKM memiliki skred masing-masing seperti itu. Sehingga terkadang anggotanya itu tidak sungkan-sungkan untuk ke skrednya ya, untuk datang. Cuman kalau HMP ada 6 HMP di STKIP, namun skrednya 1. Diramu Itu. jadi satu akhirnya. Iya, diramu jadi satu sehingga padat juga. Kadang juga ada anggota yang mengatakan bahwa agak sungkan yang mau datang ya, karena ada banyak mahasiswa lain seperti itu. Bukan mahasiswanya, bukan sepantarannya sendiri, bukan mahasiswa BBSI seperti itu. Itu yang menjadi kendala mungkin. Ini kan tadi nih Rin, kalau semisal Farin sendiri mungkin rasa gitu gak sih kalau itu mau datang ke sekret? Iya, itu kan menjadi kendala saya untuk aktif begitu ya? di HMP karena itu kekurangan tidak adanya sekret pribadi gitu ya. Mungkin bisa jadinya lah kayak sungkan gitu yang mau kumpul. kasih pesan cinta buat Ya mungkin ini yang terjadi di HMP saat ini menjadi evaluasi tersendiri untuk kampus STKIP PGRI Sumeneb, maksudnya seperti itu. Kemudian untuk kita juga melihat terhadap mahasiswa yang ada di STKIP PGRI Sumeneb sendiri. Tentunya mereka juga harus mempunyai rasa kepemilikan terhadap organisasi, terhadap HMP, karena rumah mereka adalah di HMP. Namun kemudian kalau kondisi HMP sampai sekarang seperti ini, maksudnya kita tidak mempunyai wilayah sendiri seperti itu. Ini kan menjadi tantangan. Iya. Terus juga progresivitasnya HMP juga anggota kurang itu. Karena fasilitas tadi ya kan. Cuma bisa kan ada alternatif tuh di luar. Memang mulai kemarin untuk kumpul-kumpul dengan anggota itu kita alternatif di luar. Karena kalau ditaruh di HMP itu tidak memungkinkan. Karena setiap hari banyak HMP lain itu keluar masuk di sana seperti itu. Karena emang tempatnya di sana juga kan. Iya, di sana juga. Gak bisa kita melarang mereka untuk tidak masuk seperti itu. Ya cuman mungkin kalau kita bisa menempati itu ya ketika ada rapat dengan kepengurusan misalnya bisa. Kalau berkumpul dengan keanggotaan mungkin tidak memungkinkan untuk kita berkumpul di HMP. Apalagi kalau yang datang itu banyak gitu. Iya. Otomatis kan menyita ruang gitu. Iya, menyita ruang. Ini Rin, kembali lagi ke ceritanya kakak nih. Di salah satu pencapaiannya katanya bisa mengunjungi menghadiri acara iya. Penasaran nggak sih? Ya penasaran dong. Iya, boleh diceritakan dong Kak. Ya kan tadi temanya persoalan
perjalanan satu periode. Kilas baliknya Kak Majid Itu nih. juga bisa termasuk ya. Kalau bergelut di IMAPSI mungkin HMP PBSI itu bisa dikatakan 2 kali bergelut di IMAPSI. Maksudnya pertama di bulan Maret itu ya saya menghadiri ke Sumatera Utara itu. Kemudian di akhir periode alhamdulillah HMP PBSI menjadi tuan rumah Rakernas IMAPSI itu yang kemarin. Nah, untuk itu memang kemarin saya mengupayakan bahwa HMP PBSI wajib untuk hadir. Maksudnya memang HMP PBSI mulai dari dulu emang sudah tergabung di IMAPSI. Cuman belum bisa menghadiri. Iya, belum bisa menghadiri, belum bisa berkontribusi di IMAPSI. Nah, itu saya mengupayakan bahwa saya ataupun teman-teman yang lain wajib hadir. Kalau tidak bisa ikut semuanya, minimal 1 orang harus hadir seperti itu. Sehingga itu menjadi pencapaian tersendiri bagi HMP PBSI. Seperti itu. Karena kan kalau sudah pernah menghadiri berarti dia juga mempunyai kesempatan untuk bisa berkontribusi di IMAPSI, sehingga HMP PBSI STKIP PGRI Sumeneb ini dikenal keluar seperti itu. Bahwa di STKIP juga punya nih HMP PBSI gitu ya. Nah, kemarin kan kakak sudah menghadiri IMAPSI yang ada di Sumatera Utara. Di Sumatera Utara. Nah, untuk mobilitasnya itu siapa yang menjadi yang menanggung Yang gitu ya, menanggung. yang membiayai dari mulai keberangkatan sampai di sana mungkin ya. Kalau persoalan itu ya kita di HMP kan juga punya yang namanya anggaran, juga yang membiayai ya tentunya ya kampus seperti itu. Berarti bersyukur ya Kak. Ya bersyukur, ya, alhamdulillah. tidak Alhamdulillah menggunakan ya pribadi. kampus kita juga peduli terhadap mahasiswanya. berarti gak ya uangnya gak kurang Iya, ya bukan seperti itu juga. Kita juga kalau mau berjalan juga harus ada kalau bahasa Maduranya itu harus nyekep. Patungnya bersanggung. Iya, di Basango. tetap ada ya Kak dari kampus. Terus alhamdulillah ada. Sampai sana yang menanggung penginapan, terus makan juga itu dari tuan rumah ya Kak. Iya, kita kan juga ada uang kontribusi Iya. sama ya, ada pendaftaran. Ya kita akan mendapatkan fasilitas sesuai dengan apa yang yang ada di proposal. Oh, ini bentar dulu. Dikiranya saya kasih undangan kita datang dengan sukarela, ternyata Bukan. kita salah duga ya. Iya, salah duga ternyata. Ini Ada pendaftarannya juga. Soalnya kan kita juga mendapatkan fasilitas di sana. Kalau kita gak mendaftar, lalu mau tidur di mana, mau makan apa, seperti itu kan. Iya betul. Jadi dikasih fasilitas ya sesuai dengan uang Iya. kontribusi yang diberikan gitu ya. Nah, seperti penginapan, transportasi, uang konsumsi, gitu, kaos. Berapa hari sih Kak kemarin Kak di sini? Kemarin kan itu tepatnya kongres kan. Saya menghadiri kongres. Jadi kurang lebih berangkat sama pulangnya ke sini 1 mingguan. 1 minggu. Iya, 1 minggu. Lewat Soalnya- itu kan pesawat ya. Iya. Kalau lewat darat ya bisa berhari-hari. Iya berhari-hari. Itu pun kalau ada jalurnya. Iya. Ada. Lewat mana Lampung ya? Iya. Iya. Nggak tahu juga kalau lewat darat. Cuman ada. Jauh sih udah Iya, gak kebayang jauh. lewat Jakarta dulu gitu. Soalnya kemarin itu kan perjalanan dari sini sampai ke tempat itu kurang lebih memakan waktu 1 hari ya, 1 hari sih. Soalnya saya berangkat dari Juanda itu jam berapa ya? Jam 11. Nyampe di Sumatera Utara Bandara Kaulanamo itu jam sore jam 5 hampir maghrib 11-nya ini 11 pagi pagi ya. iya
Sekitar 12 berapa jam siang. tuh? 6 jaman lah. 6 jaman ya, Iya, 6 cepet jaman. ini Cepet kan ya. naik pesawat. Iya. udah naik pesawat aja nih Rin. Udah pengalaman ya naik pesawat gitu. Makanya besok-besok jadi ketua juga ya. Amin amin. Ya kan untuk seperti itu kan harus apa ya? Kita juga harus mempunyai relasi seperti Iya itu. benar. Karena yang penting itu sih sebenarnya, Iya, kalau betul. kita tidak mau berusaha lebih mungkin ya tetap Ya. anunya lingkarannya itu aja mungkin ya. Karena memang perlu seperti itu. Memang mulai kemarin, mulai sebelum periode saya itu relasi HMP ya apa? Imapsi Pulau Madura memang. Imapsi Pulau Madura. Sebelum ke nasional itu Pulau Madura ada, artinya ada regionalnya dulu nih, ada yang Sebenarnya lebih kalau di Madura itu teman-teman Madura yang membuat sendiri, maksudnya membuat komunitas sendirilah. untuk Cuman saling melangkul iya, teman-teman kalau Madura itu masuk ke wilayah Jawa Madura, sepulau Jawa. Iya, wilayah. Oh berarti termasuk Jawa Timur, Jawa Tengah Iya. dan Jawa Barat itu Satu wilayah. satu wilayah. Oh Iya. gitu ya. Kalau daerahnya ya setiap provinsi ada Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah itu. Untuk yang nasionalnya ya kak. Iya, kalau nasional ya nasional semuanya. Setiap provinsi pasti Ada kepengurusannya. Iya. ya, 1 minggu dan ternyata pulang-pulang jadi tuan rumah Rin. Itu yang hebatnya dari Kak Majid ya. Sebenarnya mulai kemarin itu bukan tuan rumah pertama, itu bukan dari Sumeneb. Kita itu jadi di cadangan. Soalnya kita kan kemarin tuan rumah yang diketok palu itu UHAMKA, Universitas Dr. Hamka Jakarta. Namun karena ada beberapa hal sehingga perlu adanya rolling, ya akhirnya Sumeneb dimajukan. Soalnya kita kan di cadangan, Sumeneb dimajukan menjadi tuan rumah. Dan alhamdulillah dengan waktu yang begitu mepet, teman-teman pengurus dan panitia bisa melaksanakan kegiatan sedemikian rupa, meskipun bisa dikatakan tidak terlalu wah, tapi alhamdulillah kegiatan berjalan dengan lancar seperti itu. Tapi nih Rin, yang perlu digarisbawahi ini dari pernyataannya kakak tadi, bahwa Sumeneb itu sebenarnya cadangan. Nah, Iya. itu gimana sih kak proses mungkin ya ada kan secara teknis, cuma apa kakak sendiri yang mengajukan atau dipilih dari forum atau gimana sih? Tentunya setelah pemilihan sekjen, kalau di MAPSI itu ketua itu sekjen. disebut sekjen. Iya, disebut sekjen. Setelah pemilihan sekjen itu ada yang namanya pemilihan tuan rumah Rakernas. Pemilihan tuan rumah Rakernas. Dan yang mengajukan itu bisa kita sendiri, bisa orang lain. Nah, kemarin saya sendiri, saya tidak mengajukan Sumeneb sebagai tuan rumah, tapi saya mengajukan UHAMKA sebagai tuan rumah. Cuman dengan yang peserta kongres itu, Sumeneb dimasukkan sebagai cadangan. Kalau semisal UHAMKA tidak bisa, kalau semisal UHAMKA ada kendala, sehingga ya ketika UHAMKA tidak ada kendala, langsung Sumeneb dimajukan jadi tuan rumah seperti itu. Tapi teman-teman tahu ya kalau ada daerah yang namanya Sumeneb gitu kan. itu yang ada di kepala aku nih, yang harus disampaikan kayaknya. Ya, kalau itu soalnya kan yang terkenal ini bukan Sumeneb tapi Madura. Madura secara umum. Yang terkenal Madura secara umum. Kalau kabupaten ada Bangkalan, ada Sampang, ada Makassar, Sumeneb, itu mereka banyak yang nggak tahu. Yang mereka tahu ada Sumeneb ya setelah saya menghadiri kongres itu, saya katakan saya dari Sumeneb gitu, dari STGB BGRI Sumeneb, sehingga mereka tahu kalau ada di Madura itu ada kabupaten yang namanya Sumeneb, seperti itu. Itu yang pencapaian tersendiri di HMP PBSI. Ini bisa berkontestasi di kancah nasional seperti itu. Tentunya
ini juga untuk HMP PBSI ke depan, maksudnya agar Tetap relasinya konsisten, ya. relasinya tetap terjalin di wilayah IMAPSI secara nasional seperti itu. Soalnya kalau di wilayah Madura itu sudah solid mereka. HMP 5 HMP yang ada di Madura itu sudah solid semua. 5 dari Bangkalan. Bangkalan itu ada 2. Oh, Bangkalan 2 ya? UTM sama STKIP PGRI Bangkalan. Oh iya. Terus ada. Pamekasan itu ada 2, IAIN sama Unira. Unira. Sumeneb ada 1 STKIP sendiri. Iya. Itu sudah solid. Seringkali ada pertemuan-pertemuan. Cuman yang belum Madura yang masih belum kita jalankan itu adalah ya yang di kancah nasional. Soalnya kan banyak memang banyak senior kita yang tergabung di IMAPSI, cuman tidak diturunkan ke adik-adiknya di bawah. Iya. Kalau di HMP PBSI itu dulu yang pernah berkontestasi di kepengurusan di kepengurusan itu ada ada ketua yang pernah tergabung di IMAPSI. Itu ada Kak Rahmat namanya. Itu pernah jadi kepengurusan di IMAPSI. Pengurus itu ya, pengurus secara strukturalnya itu Iya. emang dapat bagian di Sumeneb. Di Sumeneb. Iya. Memang baru saat itu Sumeneb baru tergabung. Soalnya kalau di Madura yang sering kali masuk di IMAPSI itu ya di Pamekasan. Ada Unira, ada IAIN. Yang ke nasional nih. Kalau IAIN sama Unira itu di wilayah. Cuman yang Madura tadi. iya, kalau di Sumeneb Kak Rahmat itu masuk di nasional. Oh, justru ya? Iya. Apa? Yang paling ujung timur ini yang udah Yang kenalan duluan, iya, nih, udah kenalan kenalan duluan. Karena mungkin relasinya senior HMP PBSI dengan di luar itu mungkin kuat seperti itu, sehingga bisa menembus itu. Terus Itu yang menjadi pencapaian di HMP PBSI. Ya, alhamdulillah ini alhamdulillah saya juga saat ini juga dimasukkan di kepengurusan pusat IMAPSI. Wah. Ini saat ini. Keren. boleh gak sih tepuk tangan dulu? Nah, dari tadi emang kalau udah dengerin cerita yang berbau nasional nih, emang ada gimana ya? Ada kebanggaan tersendiri kan? Walaupun bukan di kita sendiri. Iya. Ya. Tapi ini Rin, dari tadi kan ya lagi-lagi kan kita udah tahu nih ternyata Sumeneb itu cadangan. Iya. Tapi emang bener terlaksana. Iya, terlaksana. Kalau teman-teman nggak tahu, mungkin ada beberapa dokumentasinya nggak sih Kak? Ada. Nanti kita minta Iya. editor buat ditampilin ya. Iya. Editornya harus kerja juga. Nanti bisa di-share ke teman-teman Iya, editor Kak. biar nanti saya share. Itu lagi. Nggak tahu kenapa pas pelaksanaannya itu Din kemarin sama itu loh. Apa? Pas sama hari jadi Kabupaten Sumeneb, Iya. ya kan? Nah, itu yang jadi nilai plus sih menurutku, Iya. karena teman-teman tidak sebatas melakukan kegiatan Kegiatan inti Rakernas. dari Rakernas dari IMAPSI, tapi juga ada ya mau dibilang study tour kayaknya resmi banget Iya, ya, juga ada pengenalan. Iya, pengenalan. Pengenalan budaya di Sumeneb juga. Itu gimana nih Kak? Karena itu kan juga bisa dikatakan momentum dengan hari jadi Kabupaten Sumeneb, sehingga tentunya kita kan juga menjalin relasi dengan pemerintah daerah Kabupaten Sumeneb kan, sehingga itu dijadikan suatu kesempatan untuk kemudian mengenalkan budaya-budaya yang ada di Sumeneb kepada mahasiswa luar, seperti itu. Sehingga kemarin dari berbagai peserta itu dari berbagai delegasi, ada yang dari Sumatera, dari Jawa Barat, Jawa Tengah, itu dihadirkan ke sana untuk juga menyaksikan beberapa Festival budaya. Iya, festival budaya kayak pelantikan Arya Wiraraja itu.
itu yang dijadikan yang apa disuguhkan kepada teman-teman nasional kemarin. Apa kak? Acara itu apa? Emang direncanakan di bulan itu apa aku mana kak? Iya, maksudnya ini suatu kebetulan yang kebetulan dengan pas banget gitu. Apa emang udah di bulan itu ada schedule itu atau udah kita karena kita tuan rumah ya misal kita laksanakan di bulan ini nih gitu karena emang bertepatan gitu ada event di Sumenep gitu apa gimana? Nah ya sebenarnya kan mulai dari pertama itu Rakernas tidak akan dilaksanakan pada bulan apa itu? November. Oktober. Iya bulan Oktober kemarin. Oktober ya kita ya? Oktober. Bulan ini kan November kan? Iya. Oktober. Iya. Memang kemarin tidak mau dilaksanakan pada bulan Oktober karena pas di UHAMKA itu mereka maunya melaksanakan di bulan Desember. Cuman dari beberapa pengurus pusat itu tidak apa ya? Maksudnya kalau dilaksanakan ke bulan Desember ini mungkin sangat jauh jaraknya dari terpilihnya sekjen dari bulan Maret sampai ke bulan Desember sehingga perlu dimajukan. Nah, pada saat itu saya ajukan kepada sekjen. Semisal kalau sudah tuan rumahnya pindah ke Sumenep, ini pasnya ditaruh di bulan apa Jen kata saya. Nah, mereka juga memasrahkan kepada Sumenep. Oh, nggak otoriter nih, harus bulan ini. Intinya mereka juga memasrahkan ke Sumenep enaknya di bulan apa. Nah, ketika saya tawarkan kepada kepanitiaan, kepada kepengurusan saya tawarkan, nah mereka sepakatnya di bulan Oktober. Nah, pada saat itu ketika kita juga bekerja sama dengan pemerintah daerah, nah baru kita tahu bahwa bulan itu bertepatan dengan hari jadi Kabupaten Sumenep. Nah, ini menjadi peluang besar untuk HMP BBSI mengenalkan budaya-budaya Sumenep kepada mahasiswa luar seperti itu. Aji mumpung yang tidak diduga-duga gitu. Iya. Nah di acara kemarin tuh kak siapa saja yang hadir? Karena kan banyak kan. Iya. Ada kemarin itu yang hadir kurang lebih ada 10 atau enggak 12 kampus. 12 kampus itu berapa orang? Per delegasi itu berapa sih? Kami kemarin membatasi 2 orang, cuman mereka ada yang hadir sampai 4 orang, sampai 5 orang ada. Cuman yang hadir sampai lebih itu ya dari Madura sendiri, dari kawan-kawan Madura. Iya. Berarti secara apa? Itu pembiayaan transportasi dan lain-lainnya nggak bengkak ya kak? Ya Alhamdulillah ya masih aman. Cuma kan tadi kalau kakak ada kontribusinya nih ke sana. Iya. Waktu itu juga ada dong Ya, kontribusinya. ada. Alhamdulillah ya agak tekor gitu. Iya. Ini jangan mikir ke itunya Rin, jangan boleh loh. Ini acara yang patut kita banggakan bersama kan ya. Terus gimana sih kak respon ini bicara kalau dikasih suguhan otomatis kan ada respon dong dari teman-teman yang diajak ke sana. Itu berapa hari? 3 hari kan? 3 hari prosesi juga sepanjang itu kan, prosesi yang pertama terus termasuk festival budayanya. Nah itu gimana sih? Apanya? Ya, suguhannya, respon mereka gitu kan. Kemarin itu ada beberapa kampus yang hadir. Pertama saya katakan dulu kampus-kampus, saya sebutkan dulu kampus-kampusnya. Pertama itu di Madura ya, yang tidak hadir itu hanya dari UTM. Selain itu hadir semua karena ada beberapa kendala. Kemudian di Jawa Timur itu ada Unmuh Jember. Unmuh. Terus kemudian berpindah lagi ke Jawa Barat, Jawa Tengah, atau itu ada dari Semarang itu Universitas Negeri Semarang itu. Kemudian ada dari Jogja UAD.
Universitas Ahmad Dahlan kayaknya. Dahlan, Iya. ya. Universitas Ahmad Dahlan. Kemudian UHAMKA. Ada Untirta Banten. Dari Banten sampai ke sini. Iya. Terus ada UNJ, Universitas Negeri Jakarta. Iya. Ada dari Unisma. Dari Malang. Iya, Malang. Terus Universitas Negeri Malang. Universitas Negeri Malang. UM. Kalau UNM itu Universitas Makassar kalau nggak salah. Iya, UM. Di Makassar. Terus kalau dari luar Jawa itu ada dari apa ya? UNJA, Universitas Jambi. Sampai ke Jambi ya. Iya. Sebenarnya Kan kemarin skalanya nasional. iya. Sebenarnya kemarin juga banyak yang mau hadir dari luar Jawa. Cuman ada beberapa kendala juga di bulan Oktober itu kan kita bertepatan dengan bulan bahasa sehingga banyak dari teman-teman yang nasional itu yang bentrok dengan kegiatan Yang itu. di HMP-nya sendiri internalnya Iya. itu juga melaksanakan kegiatan itu gitu ya Kak. Kemarin ada yang dari Makassar itu sudah Confirm iya buat sudah hadir. konfirmasi sudah buat hadir. Cuman pas kurang lebih Hamin 2 atau enggak Hamin 1 ya. Dia itu mohon maaf ke saya nggak bisa hadir katanya, mengundurkan diri. Ya, sehingga hanya ada beberapa kampus yang bisa hadir pada saat itu. Itu. Terus kalau respon teman-teman peserta ya alhamdulillah mereka antusias karena memang misal dari penginapan itu sudah sudah lebih dari cukup karena melihat dari acara-acara sebelumnya ya memang lebih dari bisa dikatakan ya, cukup gimana? ala kadarnya Iya, ala gitu ya, ala kadarnya. kadarnya. Iya. Tidak bermaksud untuk Oh, iya, membanding-bandingkan membandingkan, ya, cuma cuman- kita berusaha memberikan yang Iya, terbaik. berusaha memberikan yang terbaik. Sehingga ya respon mereka seperti apa yang mereka rasakan seperti itu. Itu kalau persoalan yang lain seperti halnya diajak ke festival budaya di Sumeneb ya mereka sangat antusias karena memang jarang-jarang mengikuti suatu acara yang memang bertepatan dengan hari jadi suatu daerah seperti itu. Karena kan emang acara-acara intinya itu ya Raker sebenarnya yang inti nih, cuma ternyata ada bonus yang lain gitu ya kemarin. juga kemarin kan dari setiap peserta yang hadir itu kita wajibkan untuk memakai pakaian adat dari setiap daerah gitu. Ini Unik ya? Indonesia banget ya, Iya. Indonesia banget, bener. Kemarin memang rekomendasi dari Pemda sehingga kita punya inisiatif untuk kenapa kalau tidak kita wajibkan mereka pakai pakaian adat mereka Masing-masing ya. Sehingga kan corak keindonesiaannya itu terlihat seperti itu. Menyatu ya? Iya. Sekalian ya ikut Iya. jadi peserta festival budayanya gitu. Pas kemarin itu kan juga kita jadi teman-teman itu kan ditaruh di tamu undangan di tamu Oh, undangan. anu, eksklusif, iya, nggak bukan yang penonton bukan kita penonton di pinggiran gitu ya? pinggiran-pinggiran, tapi kita Jadi masuk di ada tempat khusus iya, ya, ada tempat khusus. ditempatkan di tempat undangan. Karena emang udah bangun relasi juga kan Iya. sama dinas setempat, jadi akomodasinya itu teman-teman langsung enak gitu ya. Luar Gitu. biasa sih. Ada ini yang terakhir nih, boleh lah ya. Ini Iya, guys. Gayanya Kasih- udah cukup panjang. kasih kan ngobrol nggak taunya udah 1 jam kan gitu. Yang terakhir nih Marin, kalau menurut aku ya, dari aku sih bukan menurut aku, dari aku pengen tahu nih Kak, ini kan udah demisioner, masih ternyata masih mengemban lagi nih di pengurusan yang kali ini. Kira-kira goal yang harus Kakak pertahanin dan yang harus dicapai lagi nih untuk HMP PBS itu apa sih? Ya, pertama memang
HMP PBSI, apa yang sudah saya bangun mulai dari kemarin, maksudnya seperti halnya relasi keluar, maksudnya ini harus tetap dipertahankan oleh HMP jelas PBSI, ya, Kak. ya harus tetap dipertahankan. Jadi jangan sampai hal tersebut itu ditinggal, dilupakan, sehingga perlu membangun lagi dari awal seperti itu. Kalau gol-gol yang lain mungkin itu apa ya? Apa ini rahasia ya? Bukan rahasia, bukan rahasia. Biar teman-teman itu, wah ternyata HMP ada program baru. Bukan rahasia, cuman untuk kepengurusan yang baru memang saya berpesan kemarin bahwa harus ada terobosan-terobosan baru. Intinya kalau yang kemarin terobosannya adalah camping bahasa, gitu ya. maka yang akan datang ya harus ada terobosan baru terobosan lagi. yang terbaru lagi. Iya. Kalau camping bahasa itu kan sudah kita tetapkan kemarin jadi kegiatan wajib di HMP. Oh kayak berarti Kayak ya? bulan bahasa. Kayak bulan bahasa. Iya. Jadi harus ada, misal kegiatan apalah yang membuat terobosan-terobosan baru di HMP seperti itu. Kalau dari Farin? Mungkin itu ya, ini kan dari untuk kepengurusannya. Buat mahasiswanya gimana? Kan tahu sendiri kan anggota yang Iya, banyak itu anggota mesti banyak. ada harus butuh ekstra perhatian nih. Iya. Itu gimana? Kalau untuk anggota HMP ya pesan saya pertama ya seperti halnya yang kemarin, yang di podcast kemarin, jangan lupa pulang Balik pulang ke ke rumah, rumah, gitu. Ya. Karena Walaupun rumahnya bagi-bagi untuk satu iya. ya. Karena kan tidak bisa kita pungkiri bahwa tempat pulangnya mahasiswa PBSI itu di HMP. Di HMP, Jadi gitu. Bagaimanapun kondisi HMP, kita harus tetap Tetap bangga, ya tetap bangga, pulang, tetap gitu. berkontribusi di HMP seperti itu. Karena hidupnya HMP, adanya HMP itu bukan karena adanya pengurus, tapi karena adanya anggota. Anggota seperti yang itu. aktif gitu ya. Anggota yang aktif. Yang mempunyai rasa memiliki gitu. Tentunya ya harus lebih aktif lagi dari sebelumnya seperti itu. Udah panjang nih Arin. Nggak kerasa juga terlalu aktif nih untuk mengapresiasi pencapaian Kang Majid selama apa ya? satu Menjabat. periode, menjabat periode. satu periode gitu. Mungkin bisa lah main-main lagi walaupun apa namanya udah bukan ketum lagi gitu kan. Oke, mungkin dari saya mungkin ada kata-kata yang kurang mengenakan, entah itu ke Kak Majid atau ke sobat retorika, mohon dimaafkan. Dan Farin udah nggak ada yang mau disampaikan ya. Oke, jangan lupa Rin Like and comment. subscribe, hidupin loncengnya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.